Oke, sekarang ke Mas Sinung Restendi, Pak Sinung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa catatan substansial ya yang saya kira bisa menjadi PR bersama bagi teman-teman di rumpun keilmuan jurnalistik. Yang jadi catatan pertama adalah satu, branding integratif, interkonektif, apakah itu benar-benar sudah diterapkan secara maksimal dalam setiap bidang kemata kuliahan. Nah ini yang penting saya kira, integratif, interkonektif, dan kadang fakultas sendiri belum banyak menyadari hal ini. Contoh dalam hal kecil, kita membahas tentang jurnalisme data, kita membahas tentang jurnalisme bencana, kita membahas tentang jurnalisme yang kontemporer, kita membahas banyak hal tentang cyber journalism, tetapi interkonektifnya, tematiknya dengan menyatukan dengan nilai-nilai keislaman dan juga mata kuliah seperti pendukung seperti bahasa Indonesia, ilmu dakwah, manajemen siaran. Saya kira ini menjadi catatan penting kita sebagai dosen, bagaimana kemudian mensinkronkan sehingga nanti muncul deskripsi itu tidak ada timpang atau pisah dalam pemahaman itu. Karena kalau nanti deskripsi kan kita harus bawa tiga kunci tema yang diangkat kan, harus ada keislaman, harus ada media massa, harus ada komunikasi. Lah kalau dari awal mata kuliah nyuwun sewu, dari dosen kemudian tidak menyambungkan ini pembelajaran jurnalistik konsentrasi, broadcasting ini konsentrasi, tetapi tidak ada sambungannya dengan nilai-nilai keislaman ataupun dengan ilmu dakwah, karena kita kan KPI ya kan. Nah itu yang akan menjadi titik kesulitan mahasiswa. Saya kira ini penting ya, integratif dan interkonektif. Kita ngomongin kaulam ma'rufah, kaulam baligho, kaulam layina, kita ngomongin tabayun ya kan, verifikasi, check and check ya kan, dalam akurasi sebuah pemberitaan. Saya kira ini penting ya, integratif, interkonektif. Itu catatan pertama Mas Irawan. Ini bisa dilanjut atau lanjut? Oke, lanjut. Yang kedua adalah penting saya kira dalam merumuskan sebuah rancangan pembelajaran itu memahamkan bahwa kita sebagai dosen itu dua yang harus digarisbawahi. Satu, student oriented, yang kedua adalah kebutuhan industri. Jadi 2 poin itu menjadi hal penting dalam merumuskan sebuah rancangan pembelajaran semester. Yang pertama adalah student oriented, bukan lecture oriented ya, tapi student oriented, kemudian sama kebutuhan industri, Mas. Jadi gimana nih kita nyusun RPS, kita harus tanya ini industri itu butuh apa saat ini, sehingga kita sesuaikan dengan RPS kita. Dan juga kebutuhan dari mahasiswa. Ini saya kira penting ya untuk selain pembaharuan keilmuan ya. Nah, hal-hal yang kemudian muncul adalah beberapa mata kuliah yang menyesuaikan dengan perkembangan. Maka catatan yang ketiga itu kita butuh modul pembelajaran, Mas Irawan. Nah, kita butuh modul pembelajaran. Walaupun modul pembelajaran itu nanti itu butuh diverifikasi, ditinjau, dievaluasi sesuai dengan kebutuhan keilmuan, kebutuhan zaman, kebutuhan industri, kebutuhan SDM, mahasiswa maupun dosen, stakeholder yang ada. Nah, ini modul ini perlu, saya kira sebagai patokan ya, dasar pijakan pembelajaran. Jadi yang pertama tadi kita ngomongin integratif, interkonektif, yang kedua kita ngomongin student oriented, kita ngomongin kebutuhan industri, kemudian yang ketiga ini kita ngomongin modul pembelajaran, apalagi kita berhadapan dengan jurnalisme data, kita berhadapan jurnalisme penyiaran, kita menemui cyber journalism, kita ada jurnalisme apalagi ya saya lupa, jurnalisme kontemporer ya kan.
Nah, semua ini nggak mungkin kalau satu dosen ngajar dengan dosen lain beda, kan nggak mungkin. Beda tujuan, beda pembelajaran. Nah, yang diharapkan adalah minimal ada pagar di situ. Ada pagar, sehingga ini menjadi acuan dan mahasiswa itu jelas. Mereka itu keluar mau ngapain, mereka di kelas itu mau belajar apa. Jadi ada 3 itu. Kemudian yang keempat amat penting karena kan kita bicara konsentrasi nih. Kalau kita bicara konsentrasi, maka kita bicara case study sebenarnya. Kalau kita bicara konsentrasi, maka kita bicara case study. Jadi lebih banyak bagaimana pembelajaran mata kuliah itu kuncinya itu verifikasi pemahaman sama kolaborasi karya. Itu jadi catatan penting sepertinya. Kayak gini nih, kita ngajar jurnalisme bencana atau kita ngajar jurnalisme kontemporer, mereka keluar dari mata kuliah itu mereka bisa bikin tulisan, bikin berita di media online lah minimal seperti itu. Karena itu bisa jadi ukuran ya. Kok kamu nggak bisa mata kuliah ini? Ya karena nilainya A kan, nilai itu kan akademik ya. Jadi kalau kita ngomongin afektif sikap, jadi atau ukurannya, maka mereka sudah pernah nulis tuh, jadi kontributor lah minimal di media online tertentu. Ini ngomongin kolaboratif, kita ngomongin verifikasi pemahaman tadi dalam case study yang dibawa. Jadi ada interkonektif, ada integratif, ada yang kedua ada study oriented, ada kebutuhan industri, yang ketiga ada modul pembelajaran penyesuaian dengan mata kuliah. Yang keempat ada case study, ada verifikasi pemahaman, ada verifikasi pemahaman, ada kolaborasi karya dosen dengan mahasiswa. Saya kira itu penting. Yang terakhir, Mas, yang terakhir itu, nah ini saya kira kemarin sempat saya dengar sekilas dan itu menjadi hal menarik. Kita butuh standar ukur. Gini. Oh iya, di akademik itu nilainya A. Oh iya, di akademik itu nilainya cum laude. Tapi industri sudah menguji kompetensinya nggak? Nah ini jadi pertanyaan. Industri sudah menguji kompetensi dengan nilai A itu benar-benar mereka mampu atau tanda tanya, Mas Ian? Jadi makanya kemarin di Solo Post sempat menawarkan kayaknya ya. Ini ada ukuran untuk mahasiswa itu menguasai jurnalistik ya. Jadi ada semacam kuesioner atau apa soal-soal yang harus dijawab sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat yang itu dari industri, sehingga mahasiswa tidak hanya cerdas dan diakui secara akademik, tapi mereka sudah punya ukuran bahwa mereka mampu di bidang jurnalistik. Itu ya. Jadi saya kira catatan-catatan itu penting untuk saya sampaikan ke Mas Irawan dan juga bagian dari PR kita bersama ke depan agar banyak hal baik yang bisa kita buat. Itu saja Mas Irawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sinung. Menarik sekali, ini ada 5 poin yang saya catat. Ada beberapa yang sama dengan apa yang diungkapkan Bu Wido dan Bu Sir